Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana kalau rahasia keamanan siber kita yang paling canggih tuh malah tersembunyi jauh di masa lalu? Iya, beneran, di warisan leluhur Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja keren banget. Di paparan kali ini kita bakal ngebongkar titik temu yang super nggak terduga antara aksara kuno Indonesia, khususnya aksara Kawi, sama teknologi keamanan digital garis depan. Siap-siap ya, karena sejarah kuno tuh ternyata jauh lebih maju dari yang kita kira. Oke, agenda kita hari ini simpel aja. Kita bakal mulai dari krisis siber dan sandi sejarah, terus bahas pembicara kode di era digital, cara ngerjemain aksara Kawi ke biner, proses masuknya ke Unicode, sampai ada tutorial tipis-tipis soal pemrograman pakai aksara Nusantara, dan pastinya gimana kode ini ngebantu melestarikan budaya kita. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, krisis cyber dan sandi sejarah. Coba deh kamu bayangin sejenak. Apakah mungkin melihat ke belakang ke sejarah kuno dan aksara lokal kita justru jadi langkah paling jenius buat ngamanin masa depan digital kita? Kedengarannya kontradiktif ya, tapi mari kita lihat bukti dari sejarahnya. Buat perbandingan, kita lihat dua metode kriptografi zaman dulu. Pertama, ada Caesar Cipher dari Romawi kuno. Intinya ini cuma pergeseran matematis huruf Latin biasa. Pinter sih buat ukuran zaman itu, tapi sekarang polanya gampang banget ditebak dan dibobol. Nah, bedain sama waktu Perang Dunia Kedua. Militer Amerika Serikat waktu itu pakai Navajo Code Talkers. Mereka pakai bahasa asli suku Indian yang super rumit dan bahkan nggak ada bentuk tulisannya buat dijadiin sandi. Hasilnya, bener-bener jadi benteng linguistik yang mustahil ditembus sama musuh. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas gimana konsep pembicara kode ini dibawa ke era digital. Ada satu poin brilian nih dari Bapak Isnawan, perwakilan dari Pandi atau pengelola nama domain internet Indonesia. Intinya beliau bilang, hacker itu kan biasanya ngebobol pakai karakter Latin yang umum. Tapi bayangin kalau bahasa pemrograman kita pakai aksara Nusantara. Siapa yang bisa retas? Mau nggak mau pertasnya harus duduk manis belajar aksara lokal kita dulu. Masuk akal banget kan? Jadi intinya, kita lagi nyiptain sistem keamanan yang berlapis ganda. Daripada cuma ngandelin logika coding standar yang gampang diserang, kita nambahin dinding tebal berupa bahasa eksoteris. Misalnya nih, ada proyek eksperimental berbahasa Jawa namanya JavaScript di GitHub. Proyek ini maksa orang buat nggak cuma jago coding, tapi juga harus ngerti bahasa daerahnya. Buat hacker internasional, wah ini sih rintangan bahasa yang gede banget. Masuk ke bagian ketiga, gimana sih tantangan teknis menerjemahkan aksara Kawi ke dalam sistem biner? Buat yang awam, mari kita pakai analogi stadion aja ya, buat ngejelasin konsep encoding. Komputer itu di level paling dasar cuma paham angka 1 dan 0. Anggap aja ini nomor kursi di stadion. Komputer nggak tahu apa itu aksara Kawi. Nah, Unicode ini ibarat buku daftar tamu VIP internasional. Waktu komputer manggil kursi nomor sekian, Unicode yang memastiin kalau bentuk visual aksara Kawi yang tepat lah yang bakal berdiri alias muncul di layar kamu. Nah, ada angka 86 yang krusial banget di sini. Kenapa? Karena persis ada 86 karakter aksara Kawi kuno yang harus dipetain satu persatu dengan super teliti ke dalam sistem biner komputer. Ini bukan kerjaan semalam loh, ini butuh ketelitian dan dedikasi tingkat tinggi. Kerja keras tadi membawa kita ke bagian keempat, momen resmi masuk ya Kawi ke Unicode. Perjalanannya lumayan panjang, sampai 1 dekade. Awalnya di tahun 2012 ada proposal dari Anshuman Pandey, tapi sempat mandek karena kurang referensi. Terus di tahun 2020, Aditya Bayu Perdana dan Ilham Nurwansyah memperbarui proposal itu jadi lebih komprehensif. Hasilnya, tanggal 13 September 2022, 86 karakter aksara Kawi resmi masuk ke Unicode versi 15.0. Jadi, aksara leluhur kita sekarang udah bener-bener dipahami sama mesin komputasi di seluruh dunia. Lanjut ke bagian kelima, mari kita intip tutorial praktis pemrograman pakai aksara Nusantara. Kalau kamu penasaran pengen nyoba ngoding pakai bahasa eksperimental Jawa ini, gampang kok konfigurasinya. Pertama, pastiin Python udah terinstall. Terus unduh lingkungan JavaScript dari GitHub. Kedua, bikin file baru, tapi ekstensinya pakai .jws ya. Dan ketiga, tinggal atur sistem operasi kamu biar bisa nampilin font dan keyboard yang sesuai sama standar nasional Indonesia untuk aksara Nusantara. Secara praktis, sintaksnya tuh berubah kayak gini. Daripada pakai perintah bahasa Inggris standar, kita pakai istilah lokal. Mau deklarasiin variabel, pakai simbol @ aja. Mau nampilin output, nggak perlu ngetik print, cukup ketik serat. Kalau buat ngambil input pengguna, pakai lebet. Terus buat logika kondisional atau if, gantinya pakai kata bilih.
Kedengarannya mungkin cuma ganti kata ya, tapi dampaknya luar biasa. Waktu kamu nulis kode pakai serat atau lebet, apalagi kalau tampilannya pakai font aksara kawi di layar, kamu tuh lagi ngejalanin instruksi sistem yang kelihatannya kayak bahasa alien buat hacker internasional. Gimana mereka mau nyisipin kode jahat, coba lawong ngebaca nama fungsinya aja mereka nggak bisa. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, pelestarian budaya kita lewat kode. Ini benar-benar pergeseran yang keren banget. Dari yang tadinya cuma artefak pasif di museum, sekarang jadi aset digital yang hidup dan aktif. Lewat standarisasi BSN, jejak budaya ini bakal abadi terekam di sistem digital. Nggak cuma ngamanin infrastruktur siber negara, pendekatan ini juga sukses banget bikin generasi milenial dan Gen Z tertarik belajar aksara kuno. Bukan cuma buat baca teks lama, tapi buat ngoding dan berinovasi. Nah, dari semua cerita tadi, ada satu hal yang bikin kita mikir nih. Kalau ternyata kode dari leluhur kita aja bisa dipakai buat ngelindungin masa depan digital kita, kira-kira rahasia kuno apa lagi ya di Nusantara yang lagi nunggu buat didigitalisasi? Menarik banget buat terus digali kan? Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.